Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya wal mursalin habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Mudah-mudahan antum semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang barakah yang bisa membawa ketaatan dan menuju ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada hari ini kita akan belajar tentang hadis arba'in yang keempat yang berjudul tahapan penciptaan manusia. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya dan pentingnya kita membaca, kita mengamalkan dan kita menghafalnya, dan mudah-mudahan kita menjadi ahli hadis ya, kemudian juga menjadi ahli Quran. Saya bacakan hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا هو غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Yang artinya, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan terpercaya bersabda kepada kami, sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari berupa nutfah sperma, lalu menjadi alaqah segumpal darah selama itu pula, lalu menjadi mudghah segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rizki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagianya. Demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni surga, sehingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta dari siku ke ujung jari, namun suratan takdirnya sudah ditetapkan. Lalu ia melakukannya perbuatan penghuni neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada juga yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni neraka hingga jarak antara dia dan neraka hanya sehasta, namun suratan takdirnya sudah ditetapkan. Lalu ia melakukan perbuatan penghuni surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kandungan dari hadis yang keempat ini mohon dipelajari dan dipahami. Yang pertama, tahapan perkembangan janin. Hadis ini menjelaskan bahwa selama 120 hari janin ini mengalami 3 kali perkembangan. Perkembangan tersebut setiap 40 hari. 40 hari pertama janin masih berbentuk nutfah. 40 hari berikutnya berbentuk gumpalan darah. 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Setelah 120 hari malaikat meniupkan ruh ke dalamnya dan ditetapkan bagi janin tersebut 4 ketentuan di atas.
Ya, perkembangan janin ini disebutkan juga di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai sekalian manusia, jika kalian ragu-ragu terhadap hari kebangkitan, maka ingatlah sesungguhnya aku telah menciptakanmu dari tanah, lalu dari setetes air, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging." Al-Hajj ayat kelima. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik." Ya, Al-Mu'min ayat ke-12 dan sampai ke-14. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 4 tahapan penciptaan manusia yang ada dalam hadis di atas, dan menambah 3 tahapan yang lain sehingga menjadi 7 tahapan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Anak Adam diciptakan melalui 7 tahapan." Lalu ia membaca ayat di atas. Hikmah diciptakannya manusia secara bertahap, padahal sebenarnya Allah mampu untuk menciptakan secara langsung dan dalam waktu yang singkat. Untuk apa? Untuk menyelesaikan dengan sunnatullah yang berlaku di alam semesta. Semuanya berjalan sesuai hukum, sebab akibat semua itu justru menandakan kekuasaan Allah yang sangat besar. Hikmah lainnya adalah agar manusia berhati-hati dalam melakukan segala urusannya, tidak terburu-buru. Juga mengajarkan kepada manusia bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan sempurna, baik dalam masalah-masalah batin maupun zahir, adalah melakukan dengan hati-hati dan bertahap. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bagaimana Allah itu menciptakan manusia dari 4 tahap sampai 7 tahap. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk menjadi orang yang sukses, bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul dicintai oleh Allah itu melalui tahap demi tahap, bukan langsung ke ujungnya. Kemudian yang kedua, peniupan ruh. Para ulama sepakat bahwa ruh ditiupkan pada janin ketika janin berusia berapa? Berusia 120 hari terhitung sejak bertemunya sel sperma dan ovum. Tahu ovum apa? Yaitu adalah sel telur. Artinya penipuan tersebut ketika janin berusia 4 bulan penuh, masuk bulan kelima. Pada masa inilah segala hukum mulai berlaku padanya. Karena itu wanita yang tinggal mati oleh suaminya menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari untuk memastikan bahwa ia tidak hamil dari suaminya yang meninggal, agar tidak menimbulkan keraguan ketika ia menikah lagi lalu hamil. Ruh adalah sesuatu yang membuat manusia hidup. Ini sepenuhnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang nyatakan dalam firman-Nya, dan mereka bertanya tentang ruh. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi ilmu. Sangat sedikit ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, larangan aborsi. Ini dilarang oleh Islam untuk aborsi. Para ulama sepakat bahwa aborsi setelah ruh ditiupkan ke dalam janin adalah haram. Mereka malah menganggap bahwa aborsi adalah tindak pidana yang tidak boleh dilakukan seorang muslim. Karena apa? Karena merupakan bentuk kejahatan terhadap manusia dalam bentuknya yang utuh. Karena jika dalam melakukan aborsi janin keluar dalam keadaan hidup kemudian mati, maka dikenakan diat denda yang sudah ditentukan ukurannya. Itu sudah ada dalam bab fikih. Jika keluar dalam keadaan mati, maka dendanya lebih ringan. Hukum ini juga berlaku untuk aborsi aborsi sebelum masa peniupan ruh. Setidaknya ini adalah pendapat hampir seluruh ulama, karena penciptaan manusia pada dasarnya dimulai sejak sperma membuahi sel telur atau ovum, sebagaimana yang disyariatkan oleh hadis Nabi. Ketika nutfah sudah berusia 42 hari, maka Allah mengutus malaikat untuk membentuk
tentunya menciptakan telinga, mata, kulit, daging dan tulangnya. Anak-anakku yang Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Jami' al-Ulum wa al-Hikam karya Ibn Rajab halaman ke-242 disebutkan bahwa wanita dibolehkan melakukan aborsi selama ruh belum ditiupkan pada janin. Ia beralasan bahwa hal itu seperti azal mengeluarkan alat kelamin laki-laki dari alat kelamin perempuan saat ejakulasi. Namun ini adalah pendapat yang lemah. Ini tidak boleh dijadikan patokan. Karena apa? Karena janin adalah cikal bakal anak, bahkan mungkin sudah terbentuk, sedangkan dalam azal anak sama sekali belum ada karena sel sperma tidak bertemu dengan sel telur. Dalam kitab Iyyaumuddin karya Imam Al-Ghazali jilid yang kedua halaman ke-52 disebutkan azal tidak sama dengan aborsi atau mengubur bayi hidup-hidup, karena aborsi merupakan kejahatan terhadap sesuatu yang sudah ada. Kehidupan itu sendiri mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pertemuan sel sperma dan ovum dalam rahim, maka merusak hal tersebut adalah kejahatan. Jika telur telah berubah menjadi segumpal darah, maka tingkat kejahatannya bertambah berat. Apabila sudah menjadi segumpal daging dan telah ditiupkan ruh, maka kejahatan itu semakin bertambah berat. Kemudian kejahatan yang paling berat adalah ketika janin tersebut telah lahir menjadi bayi yang bernyawa. Kemudian yang keempat, Allah maha mengetahui. Allah luar biasa, ya. Sesungguhnya Allah mengetahui kondisi manusia sebelum mereka diciptakan, keimanan, ketaatan, kekufuran, kemaksiatan, kebahagiaan dan kesengsaraan, semuanya atas pengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak nas yang menyatakan hal itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu jiwa yang telah ditiupkan ruh ke dalamnya, melainkan Allah telah menetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Jika tidak, maka Allah telah menetapkan apakah ia bahagia atau celaka. Seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, jika demikian apakah kita kemudian pasrah dengan ketentuan kita?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, tapi beramallah karena semua dimudahkan menurut ketentuan masing-masing. Orang yang ditentukan bahagia akan dimudahkan pada amal-amal orang-orang yang bahagia, sedangkan orang yang ditetapkan sengsara akan dimudahkan pada amal-amal orang yang sengsara." Lalu beliau membaca ayat, "Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik." Dengan demikian, maka pengetahuan Allah dalam masalah ini tidak berarti meniadakan ikhtiar atau usaha seorang hamba, karena Allah telah merintahkan hambanya untuk beriman dan menaati perintah, juga melarang manusia dari kekufuran dan kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba harus berusaha untuk mencapai apa yang ia inginkan. Jika tidak, maka perintah dan larangan Allah tersebut sia-sia belaka, dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Demi jiwa dan penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Maka sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, dan sungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Asy-Syam. Anak-anakku yang Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hal-hal yang pasti terjadi dalam kehidupan itu adalah kematian. Yang bisa dirubah itu bagaimana kita mati. Seperti apa kita akan mati, itu yang bisa dirubah. Tapi waktu tidak bisa dirubah kapan kita akan mati. Kemudian yang kelima, menggunakan takdir sebagai argumen. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meyakini dan menaatinya, juga melarang kita dari kekufuran dan kemaksiatan. Itulah yang telah dibebankan kepada kita. Adapun yang telah
gariskan untuk kita sama sekali tidak mengetahuinya. Karenanya orang-orang yang kufur dan berbuat kesesatan tidak bisa menggunakan takdir sebagai argumen kekafiran dan kefasikan mereka. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, beramallah kalian semua karena Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin agar mengetahui amal perbuatanmu. At-Taubah ayat ke-105. Adapun jika ketetapan qada tersebut benar-benar telah terjadi, maka diperbolehkan menggunakan takdir sebagai argumen, karena hal ini dapat meringankan beban orang-orang mukmin bahwa apapun hasil yang Anda terima itulah ketetapan Allah. Perlu diingat, apapun bentuk ketetapan tersebut itulah yang terbaik bagi seorang mukmin, baik yang berbentuk kesenangan maupun berbentuk kesengsaraan. Kemudian yang keenam, yang menjadi penentu adalah bagian akhir dari amal perbuatan. Ini yang ditakutin oleh para ulama. Ini yang ditakutin oleh banyak kalangan orang-orang yang beriman. Apa? Yang menjadi penentu adalah bagian akhir dari amal perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala perbuatan ditentukan bagian akhirnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya apa? Barang siapa, anak-anakku, barang siapa yang telah ditetapkan Allah beriman di akhir hayatnya, meskipun sebelumnya dia kufur dan selalu melakukan kemaksiatan, menjelang kematiannya ia akan beriman. Ia meninggal dalam keadaan iman dan dimasukkan ke dalam syurganya. Masya Allah. Demikian pula dengan orang yang telah ditentukan kafir ataupun fasik di akhir hayatnya, meskipun sebelumnya ia beriman, menjelang kematiannya ia akan melakukan kekufurannya. Ia meninggal dalam keadaan kufur dan dimasukkan ke dalam neraka. Karenanya jangan sekali-kali kita tertipu dengan sikap dan perilaku manusia yang bersifat lahiriah, karena yang paling menentukan adalah akhir hayatnya. Jangan pula kita putus asa dengan sikap dan perilaku seorang, karena yang paling menentukan adalah akhir hayatnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kepada kita keteguhan hati dalam kebenaran dan kebaikan, serta memberikan kepada kita husnul khatimah di akhir hayatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim bi husnil khatimah. Allahumma rizqna bi husnil khatimah. Allahumma rizqna bi husnil khatimah. Ya Allah, berikan kami rizki kematian yang husnul khatimah, akhir yang husnul khatimah. Kemudian yang ketujuh, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contoh. Nabi Muhammad SAW sering berdoa, wahai zat yang membalik-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati seluruh manusia berada di antara dua jari Allah, seolah-olah hanya satu hati. Allah berbuat sekehendaknya. Lalu beliau berdoa, wahai zat yang malingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatanmu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala taqwatik. Kemudian yang kedelapan, perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, sesungguhnya akhiran yang buruk diakibatkan oleh bibit keburukan yang terpendam dalam jiwa manusia yang tidak diketahui orang lain. Kadang-kadang seorang melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, namun di dalam jiwa terpendam bibit kebaikan. Maka menjelang ajalnya, bibit kebaikan tersebut tumbuh dan mengalahkan kejahatannya sehingga ia mati dengan husnul khatimah. Abdul Aziz bin Daud berkata, aku pernah hadir pada seorang yang sedang dibimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tetapi ia tidak mau. Lalu aku bertanya tentang orang ini, ternyata ia seorang peminum khamar. Pada kesempatan lainnya berkata, berhati-hatilah dengan dosa, karena dosa bisa menjuruskan manusia ke dalam su'ul khatimah, akhir hayat yang buruk. Anak-anakku yang Allah Subhanahu wa taala, maka perindahkanlah
hati kita, batin kita. Bukan kita hanya memperindah dohirnya saja, kita baik di luarnya dan juga kita harus baik juga dalamnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kandungan yang terakhir, bukti mukjizat Al-Quran. Tahapan pertumbuhan janin yang dijelaskan dalam hadis ini belum terdeteksi oleh ilmu kedokteran kecuali pada masa-masa akhir. Hal ini bukti kemukjizatan Al-Quran dan As-Sunnah yang sangat nyata. Itulah isi kandungan hadis keempat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk menjadi orang yang senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, dan juga kita di akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khatimah. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis keempat ini, yang pertama, pembentukan manusia dalam rahim mulai dari nutfah, setetes mani, kemudian alaqah segumpal darah, kemudian mudghah segumpal daging selama 40 hari. Ya. Kemudian yang kedua, Allah benar-benar perhatian pada manusia karena ada malaikat yang bertugas mengurus manusia ketika berada dalam janin, ketika berada di dunia ada malaikat yang bertugas mengawasi dan mendoakannya. Ketika akan mati ada malaikat yang bertugas untuk menyabut nyawa. Malaikat itu adalah hamba Allah yang diperintah dan dilarang. Ya, kemudian jumhur ulama yang keempat, jumhur ulama menyatakan bahwa wajib berpegang dengan ketetapan yang disebutkan dalam hadis. Kemudian kelima, manusia mengalami 3 tahapan, yaitu nutfah, alaqah, lalu mudghah selama 120 hari atau 4 bulan, lalu ruh ditiupkan setelah 120 hari. Ulama Hanafiyah pendapat bahwa janin boleh digugurkan selama belum mencapai 120 hari, sedangkan menurut ulama Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa boleh menggugurkan di bawah 40 hari, tapi kalau di atas 40 hari sudah tidak diperbolehkan. Pendapat Imam Malikiyah, menurut ulama Malikiyah sendiri berpendapat bahwa kandungan tidak boleh digugurkan setelah terbentuk nutfah, ya, telah bercampurnya sel sperma dan sel telur, walau lewat 1 hari ini tidak diperbolehkan. Maka pendapat Imam Malikiyah, pendapat Malikiyah inilah yang paling kuat. Ya. Kemudian yang keenam, Imam Ahmad berpendapat bahwa jika keguguran selama 4 bulan maka janin disolatkan, dikafani dan dikuburkan. Sedangkan ulama lainnya seperti Syafi'iyah berpendapat bahwa mesti menunggu sampai bayi tersebut lahir. Kemudian ketujuh, hanya Allah yang mengetahui apa yang terjadi dalam rahim. Ini bukan berarti dokter tidak bisa mengetahui janin tersebut laki-laki atau perempuan. Namun dokter tidak bisa mengungkapkan secara detail apa yang ada dalam rahim sampai perihal takdirnya. Kemudian kedelapan, faedah kedelapan, rizki, ajal, amal, bahagia atau kesengsara dari setiap manusia sudah ditentukan, dicatat, ya, yang dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah. Kemudian kesembilan, rizki sudah ditetapkan, bukan berarti manusia tidak perlu bekerja dan berusaha. Manusia diketahui takdirnya oleh Allah, bukan berarti manusia tidak punya pilihan. Manusia itu punya pilihan, takdirnya memang sudah ditetapkan, tapi dia harus mencarinya, harus berusaha semaksimal mungkin. Kemudian yang ke-10, manusia tidak mengetahui takdir yang ditetapkan untuknya, sehingga manusia tetap harus ada usaha dan amal, tidak boleh ia hanya sekadar pasrah pada takdir. Kemudian ke-11, amalan merupakan sebab seorang untuk masuk surga. Dalam hadis tersebut seorang tidaklah masuk surga kecuali sebab amalnya. Kemudian yang ke-12, bahagia atau kesengsara tergantung dari amalan akhir seorang itu seperti apa. Kemudian faedah ke-13, ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga menurut pandangan manusia, namun akhir hayatnya adalah su'ul khatimah. Ada juga yang manusia dianggap hina oleh orang-orang sekitarnya karena dosanya begitu banyak, namun ia tutup hidupnya dengan taubat sehingga ia mati husnul khatimah dan akhirnya masuk surga. Kemudian faedah ke-14,
Untuk meraih husnul khatimah, akhir hidup yang baik, ada cara yang bisa ditempuh. Perbanyak doa siang dan malam. Di antara doa yang bisa terus dipanjatkan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai Rabb yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Kemudian yang kedua, memperbanyak amalan ketaatan, dan setiap amal ketaatan akan mewariskan amalan ketaatan selanjutnya. Ingat, yang dinilai adalah akhir amal kita. Yang kemudian, yang menjauhkan diri dari kemunafikan. Kemudian berusaha meninggalkan maksiat, karena maksiat adalah sebab su'ul khatimah. Kemudian 15, faedah ke-15, akhir kehidupan manusia antara sengsara atau sa'adah, berbahagia. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah isi-isi faedah yang bisa kita ambil dari hadis keempat ini. Kita memohon kepada Allah semoga kita semua termasuk orang-orang yang berbahagia di surga. Innallaha sami'ul qarib, sungguh Allah maha mendengar lagi maha dekat. Anakku Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pelajaran pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah dibimbing pada jalan kebaikan, juga dituntun oleh Allah untuk menjadi ahli surganya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan doatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.